Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang berbahagia. Semoga yang mampir ke channel saya juga di sini tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah juga, serta diberikan juga kelancaran-kelancaran dalam proses usaha atau kerjanya juga ya. Nah, di sini untuk proses pemesanan daripada ini untuk ke daerah NTT lagi ya, teman-teman di sini sudah jadi, sudah selesai. Nah, nanti tinggal masalah pengetesannya bagaimana. Nah, nanti juga kita akan lakukan aja lah review singkatnya. Kalau misalkan kita ngejelasin ngejelasin ini untuk tipe popornya popor standar aja. Karena si usernya ini senang yang klasik aja lah, yang kalem-kalem aja lah gitu. Jadi dia nggak suka yang terlalu dimotivasi segala macam, pasang pisir dia tuh nggak mau. Justru ini juga kan hanya pisir untuk sebatas pelengkap aja lah. Jadi pisirnya ini bisa dilepas pasang kayak gitu aja. Ini juga bisa dilepas pasang karena memang tidak menggunakan basicnya pisir yang memang dipaten alias dipakai. Nah kayak gitu. Jadi karena memang penggunaan untuk kedepannya ini untuk segmentasi menggunakan teleskop. Nah untuk OD-nya di sini menggunakan pipa OD 27. Ini adalah menggunakan tipe Grendel Bolt Action Single Shoot. Untuk tipe hammernya di sini per hammernya menggunakan yang standar lokal aja. Karena memang kalau ngejar power sih nggak jauh beda, cuma mungkin kalau pakai yang Misumi itu sepengalaman di sini itu lebih ada akselerasi hentakannya nggak delay gitu aja. Tapi secara pemakaian ini nggak jauh berbeda sih, sama aja. Untuk tabungnya tabung tanam yang dipakai sebagian, jadi teman-teman di sini cukup membongkar kalau bila mana dilakukan servisan atau perawatan, membongkar bagian belakang tabungnya saja, tidak perlu sampai dipaksa dipukul untuk bagian tengahnya itu nggak perlu. Untuk konstruksi picu di sini masih mengadopsi mirip-mirip ke AA ya atau RAM lokal. Nah, untuk ini single shoot, kenapa di sini lebih mendepankan single shootnya gitu? Karena dikedepankan yang single shoot karena pertama menjaga keasliannya gitu ya, klasiknya itu kan lebih dapat daripada yang magasin. Kalaupun misalkan mau model yang rumah bulat kayak gini dikasih magasin, jawabannya bisa bisa satu, rumahnya ini akan lebih lebar lagi gitu ya. Kedua, dia akan membabat bagian ini, setengahnya chamber ini lebih tipis lagi gitu. Jadi itu kembali lagi ke selera teman-teman aja. Kalau serak ya ambil order, kalau misalkan seneng yang single shoot juga bisa gitu. Tapi kebanyakan di lapangan itu orang lebih seneng yang single shoot ini, entah kenapa gitu. Gitu aja mungkin review singkat daripada saya. Kalau dilihat kerjaannya teman-teman ini bisa lihat juga ya. Nah ini tulisan cap logo RD di sini. RD R-nya kebalik, D-nya benar kayak gitu ya. Terus tadi brand super luxury-nya di sisi kiri senapan, RD di sisi kanan. Terus keterangan warning hanya menggunakan kaliber 4,5 mili saja gitu. Artinya di sini dari segi legalitasnya ini sudah aman ya teman-teman, nggak perlu harus membuat STKS dan segala macam untuk secara penggunaan harfiah senapan angin itu sendiri gitu. Kecuali kalau teman-teman mau merubah laras, itu saya nggak bisa jamin atau melayani bisa, karena itu harus menggunakan kaliber 5,5 mili kayak gitu. Itu memang harus ada perizinan dari kepolisian, dari ini dari itu, belum lagi harus tes kesehatan juga, kejiwaan juga dites gitu. Jadi udah kayak syaratnya kayak mirip bikin senpi gitu. Nah kalau di sini kita kan inginnya have fun aja ya, kita enjoy aja lah. Kita juga di sini cari aman ya, kita makanya menggunakan dari awal itu 4,5 mili saja gitu. Untuk spare part teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini banyak persamaan-persamaannya. Contoh colokan tusukan mimis juga itu udah ada persamaannya. Mau pakai sub atau Moser atau tipe PCP itu banyak ukurannya beredar luas di pasaran. Terus sama seal lagi yang seal penahan tabung depannya juga itu udah umum juga. Kalau untuk klep silikon itu, klep bahan silikon itu lebih kuat ya teman-teman. Jadi jarang yang istilahnya dalam waktu 6 bulan, 3 bulan dia minta balik lagi, itu jarang. Itu biasanya butuh waktu yang cukup lama, itu sampai tahunan. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, malah tambah ngepas sama pipahnya gitu. Tambah enak, tambah mapan gitu istilahnya. Nah gitu aja, tanpa basa-basi, nanti saya akan jelaskan lagi masalah perkara review. Picu sudah, ini juga apa, single shoot sudah. Ya pompa di sini menggunakan pipa OD 27, dalamnya itu kalau tidak salah ini di 24 mili ya, gitu diameter lubang dalamnya gitu. Ya itu aja sih mungkin. Kalau misalkan fitur kayak tambahan ya, ini juga menggunakan sudah ada
swivel ya di sini yang model di baut. Biasanya kan di sini saya suka pakai yang di patri, tapi saya sama aja sih sebetulnya, nggak ada faedahnya. Ini sekarang yang model di baut, jadi kalau mau dilepas bongkar pasang ini enak lah gitu teman-teman, nggak ribet-ribet lagi gitu istilahnya. Ya mungkin begitu dulu aja, kita langsung aja masuk ke tahap pengetesan. Oke, nah sebelum kita masuk ke tahap pengujian penembakan, di sini alangkah baiknya kan kadang-kadang teman-teman suka bertanya berapa sih untuk bobot berat si RD27 ini gitu, untuk tipe popor standarnya lah kita berbicara gitu kan. Nah di sini sorry ya ada debu. Iya. Nah di sini tergantung daripada kualitas popor yang digunakannya juga. Nah kebetulan untuk yang saat ini dia memang ramping ya dari segi popor. Dari bagian depannya biasanya kan itu agak bulat, agak panjang. Nah di sini sekarang dibikin rata. Tuh kalau teman-teman juga bisa lihat ya dari ketebalan pipa ini 27-nya segini. Ini udah ditipisin banget gitu. Tujuannya juga sisi lain supaya enak buat digenggam juga, buat dibawa-bawa enak gitu kan. Nah segini kurang lebih teman-teman kalau misalkan nanti mau order 27 yang sudah dikurusin ya kurang lebih seperti ini. Kalau dikurusin lagi jawabannya gimana? Bisa cuman nggak tahu nih masalah keestetikanya enak atau enggak. Nah itu yang agak berat di sininya gitu. Nah gitu aja, kita langsung aja nih udah di-nolin ya si timbangannya ya, di default 0. Ini pas garis nggak? Coba. Oke, biar nggak tipu-tipu ya, kita lihat kita netralkan dulu. Nah udah ya segitu. Ini udah kelebihan ya. Oke, kita kurangi. Nah ini 0 ya. Nah ini supaya aman kita pakai kardus di sini. Just gitu ya. Kita timbang nih. Nah gitu ya. Nah ini kurang lebih segini teman-teman, di 3 komaan ya, 1 2 3. Nah ini kalau dihitung ini 3 kiloan gitu. Nah jadi teman-teman nanti bisa ya paling meleset-melesetnya kalau timbangan digital mungkin feeling saya ini 3,5an, karena untuk menjawab orderan sebelumnya itu ada yang merasa keluhan, kok senapannya berat banget Kang Aldi, ada yang sampai 4, nah paling sudah kita akur-akurin dihitung-hitung ya segini gitu kurang lebihnya. Jadi nanti tinggal kembali lagi ke selera teman-teman, mau tetap ngambil 27 tapi agak berat, atau mau ngambil ke versi 25-nya yang jauh lebih ringan, atau OD dua-duanya kayak gitu aja. Itu kembali lagi ke selera teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, nanti sekarang masuk ke pengujian penembakan. Seperti apa sih dengan 3 jenis peluru berbeda ini. Oke teman-teman, nah tadi kan sudah kita melewati proses untuk penimbangan untuk unitnya itu berapa. Nah sekarang kita mau menjelasin tentang masalah akurasinya. Di sini seperti biasa ya, saya menggunakan 3 jenis merek peluru berbeda. Nah yang penting bukan masalah peluru mana yang bagus, tapi kita ngecek jalan untuk larasnya itu sendiri, senapannya itu sendiri seperti apa. Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai ya. Di sini saya mau pakai yang Jawara Premiernya, yang beratnya itu 10,5 grain. Oke. Sip. Kita bikin dulu aja ya sasaran di tengah. Dia pas di tengah ya. Oke. Masuk ya, lubang masuk lubang ya segitu. Oke, untuk pengetesan jawarannya saya rasa sudah cukup ya. Sekarang saya mau ganti ke merek D12 Classic yang beratnya di sini 12 grain. Oke.
Untuk titik masih yang sama ya. Masuk ya di situ terus ya, agak bawah dikit aja karena wajar mengingat beratnya ini kan di 12 gram, kalau yang tadi di 10,5. Oke, tes sekali lagi ya. Oke, wajar ya karena ini kan menggunakan pisirnya bukan yang model serobong. Jadi kalau saya ngelihat si pisir V-nya itu agak sedikit kabur ya. Masuk ya, di situ terus ya, nggak jauh lah gitu. Oke, kita langsung aja ke peluru yang tadi kan D12, sekarang kita pakai Mimi Sloop lokalnya ya. Dia agak ke bawah ya, wajar karena untuk tipe Mimi Sloop-nya ini menggunakan kurang lebih ini 13 grain, jadi agak berat. Tapi untuk kiri kanannya dia udah masuk, tinggal pinter-pinternya teman-teman dalam hal nyeting aja sebetulnya. Oke. Tuh, kalau saya tembak yang atasnya, itu nembak yang bawah ya, yang lubang yang tadi. Karena kalau yang bekas itu awalnya itu di atas, karena pelurunya cukup berat, dia pakai slot itu agak di bawah. Saya coba lagi di titik yang sama, dan itu tetap jawabannya dia tetap masuk ya. Jadi dalam kategori untuk masalah jalannya larasnya ini, dia sudah kategori lolos ya. Jadi tinggal masalah di sini kepintaran sama kepahaman teman-temannya aja mau diapain. Kalau misalkan nanti kayaknya ini kurang, ini pisirnya tinggal dikikir, mau digimanain, itu terserah teman-teman aja lah, karena ini pisirnya memang bisa dilepas pasang dan banyak jualannya juga di online juga banyak gitu. Jadi nggak perlu harus ibaratnya membuat pusing diri sendiri lah gitu. Bila mana nanti bikin dari pisir yang udah ada ini tiba-tiba mau diimprovisasi, mau ditekuk lah, mau digimanain, terserah teman-teman lah. Karena memang pisir yang begini itu kesatu memang agak murah, kedua memang bahannya itu kalau udah kedepak sedikit dia memang gampang rubah, kena goncangan dia gampang rubah, dan yang ketiga itu pada saat membidik itu dia agak silau gitu si V-nya itu. Kebetulan kan ini pakai lampunya kuning, mungkin kalau lampunya ini putih agak silau gitu ya, saya yakin lah gitu. Nah gitu aja mungkin penjelasan daripada saya. Ya mungkin saya hanya bisa menjelaskan untuk review untuk NTT ini ya seperti ini aja, tidak dibuat-buat karena memang waktu yang cukup singkat juga ya. Dan memang sekarang ini Bandung ini rajin untuk hujan gitu ya. Jadi saya bingung kalau mau sampai ke packing, ke kurir itu istilahnya butuh waktu ekstra lagi gitu. Karena kalau udah hujan bawa-bawa senapan itu resiko di jalannya kena hujan, kena apa kan.
Ya gitu dulu aja lah gitu intinya. Ya mungkin sekian aja penjelasan daripada saya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.